Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battlethrone The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Ada 3 sosok manusia duduk di aula yang dijaga ketat di rumah besar klan primer yang terletak di ibu kota Kekaisaran Jiamah. Suasana di sana agak berat. Ya Fei, apa terjadi sesuatu yang membuatmu memanggil kami semua ke sini dengan sangat cemas? Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah biru pucat di bagian bawah aula sedikit mengernyitkan alisnya dan memandangi wanita cantik yang duduk di kursi pemimpin sebelum memimpin untuk berbicara. Hehehe, itu benar. Ya Fei Xiaojie, kami secara tidak sengaja menerima tugas hari ini dan kami sedang terburu-buru. Seorang pria duduk di kursi roda di sisi lain aula. Tatapannya juga melihat wanita yang duduk di kursi pemimpin saat dia tersenyum dan berbicara. Kakak Xiaoding, panggil saja aku Ya Fei. Bentuk alamat Anda ini tampaknya terlalu aneh. Wanita di kursi pemimpin memiliki wajah dan mata seperti gambar giok. Lengkungan senyum yang terangkat di sudut mulut merahnya yang ramping dengan mudah mengisinya dengan gaya yang dewasa dan mempesona, tampak sangat mencolok. Wajah yang akrab ini tentu saja Ya Fei, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan. Mendengar cara dia memanggil pria itu, dia secara mengejutkan adalah kakak laki-laki Xiao Yan, Xiao Ding. Alasan utama bagiku untuk segera memanggil Old Hai dan Xiao Ding adalah karena aku telah menerima kabar buruk. Jari halus Ya Fei ditekan dengan lembut di atas meja saat dia sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, menurut informasi, Mystic Cloud Sekte saat ini sedang melakukan aktivitas yang cukup besar. Terakhir kali Mystic Cloud Sekte melakukan aktivitas adalah ketika menyerang klan Xiao. Hal yang sama kali ini. Saya pikir tujuan mereka cukup besar. Sementara dia menyebutkan bagian tentang menyerang klan Xiao, tatapan Ya Fei juga dengan lembut mengarah ke Xiao Ding yang duduk di kursi roda. Namun, yang terakhir tidak menunjukkan pergerakan sedikit pun. Dia masih mempertahankan musim semi seperti senyuman. Cara itu seolah-olah masalah klan Xiao yang hampir dimusnahkan saat itu tidak memiliki hubungan sedikit pun dengannya. Ada pergerakan di Mystic Cloud Sekte lagi. Hai Bodong di sisinya mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berkata, apa yang ingin mereka lakukan kali ini? Untuk sementara saya tidak menyadari motif mereka. Apalagi aktivitas mereka sangat tertutup. Jika jaringan informasi saya saat ini belum meluas ke Mystic Cloud Sekte, sepertinya saya akan kesulitan merasakannya. Ya Fei menggelengkan kepalanya saat dia membuka bibir merahnya sedikit untuk berbicara. Jangan bilang kalau mereka menargetkan kita. Bagaimana mereka menemukan bahwa sisa anggota klan Xiao dilindungi oleh klan primer kami? Hai Bodong mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Ini hanya tebakan. Semua aktivitas Mystic Cloud Sekte tahun-tahun ini semakin tidak seperti sekte lama yang mempertahankan status menyendiri. Saya pikir bahkan keluarga kekaisaran juga telah mempelajari setiap tindakan mereka. Namun, kekuatan Yun San benar-benar terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan keluarga kekaisaran tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa karena takut memprovokasi makhluk luar biasa ini, yang berada dalam jarak sedekat itu, menciptakan situasi yang akan sulit mereka selesaikan. Ya Fei menyuarakan pikirannya. Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar Kekaisaran Jiamah dengan implikasi yang sangat besar, sama sekali tidak seperti klan Xiao kita saat itu. Jika Mystic Cloud Sekte ingin bertindak melawan Anda, itu pasti akan mengakibatkan ketidakstabilan di dalam kekaisaran. Faksi lain tidak mungkin hanya duduk di sana dan membiarkan klan primer dihancurkan oleh Mystic Cloud Sekte. Tentu saja, ada pengecualian untuk semuanya. Seperti yang kalian semua katakan, Sekte Mystic Cloud awalnya adalah faksi terkuat di Kekaisaran Jiamah. Sekarang, dengan tambahan seorang ahli seperti Yun San, faksi lain akan sedikit takut bahkan jika mereka ingin membantu. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, menyilangkan 10 jari di depannya dan perlahan berbicara. Kata-kata ini memiliki logika tertentu. Bagaimanapun, kita harus selalu berhati-hati. Xiao Ding, kamu harus membuat anggota klanmu menghindari keluar sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Klan primer juga harus waspada. Jika Mystic Cloud Sekte benar-benar memulai aktivitas apapun, setidaknya kita tidak akan lengah. Hai Bodong mondar-mandir di aula untuk beberapa saat sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Iya,
Xiao Ding mengangguk sedikit. Dia melihat kerutan di wajah lama Hai Bodong dan mendesah pelan, "Hai, aku benar-benar minta maaf. Itu semua karena klan Xiao kita. Kami sebenarnya melibatkan klan primer Anda. Kenapa kamu masih mengatakan ini sekarang?" Hai Bodong melambaikan tangannya ke arah Xiao Ding. Dia berbicara dengan senyum tipis, "Selain itu, kami tidak benar-benar membantu Anda tanpa alasan. Anda bisa memperlakukannya seperti saya yang dulu menggunakan kehidupan lama saya dan klan primer sebagai taruhannya. Hai Tua bertaruh bahwa saudara ketigaku akan dapat kembali dan mengalahkan Sekte Mystic Cloud. Jika itu masalahnya, itu memang taruhan yang sangat berani." Xiao Ding tertawa pelan saat menjawab, "Kalau begitu, apakah kamu percaya bahwa anak kecil itu akan kembali dan membalikkan keadaan?" Hai Bodong menyeringai dan membalas pertanyaan itu. Xiao Ding mengusap hidungnya dan tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Saya yakin begitu. Selain itu, saya bahkan dapat merasakan bahwa hari ini mungkin tidak terlalu jauh. Aku yang dulu juga berbagi pemikiranmu." Hahaha. Senyum juga muncul di bibir Yafei saat dia melihat dua sosok yang tersenyum itu. Seorang pria muda berjubah hitam dengan sepasang mata hitam pekat perlahan muncul di kepalanya. "Anak kecil, saya juga percaya bahwa Anda akan kembali ke Kekaisaran Jiama sebagai orang yang kuat." Di aula terpencil di gunung belakang Mystic Cloud Sekte. Aula kosong itu benar-benar sunyi. Ada seorang wanita berpakaian putih yang sangat cantik dan mencolok terletak di tengah aula. Dia diam-diam duduk di kasur dan menutup matanya dengan rapat. Berderak, suara pintu dibuka tiba-tiba terdengar di dalam aula besar yang luas. Segera, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka dan seutas cahaya bulan mengikuti celah dan menyebar ke aula. Akhirnya, itu melilit wanita berpakaian putih, seperti lapisan benang perak yang samar, menyebabkan yang terakhir menjadi seperti peri di langit yang dipenuhi dengan kemuliaan dan perasaan halus yang sulit untuk dijelaskan. Sosok tua perlahan masuk setelah pintu terbuka. Akhirnya, langkah kakinya terhenti di tempat yang tidak jauh dari wanita berpakaian putih itu. Dia berbicara dengan senyum tipis, "Yun-er, apakah kamu masih marah dengan guru?" Wanita berpakaian putih itu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat ketika dia mendengar suara tua itu. Murid yang seperti permata itu mengungkapkan pesona yang tidak biasa di bawah pantulan cahaya bulan, memunculkan wajah yang mulia, halus, acuh tak acuh, dan cantik, menyebabkan seseorang merasa rendah hati. Wajah yang akrab ini secara mengejutkan adalah pemimpin dari Mystic Cloud Sekte saat itu, Yun Yun. 3 tahun tidak meninggalkan jejak sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, aura mulianya menjadi semakin kaya seiring dengan waktu. Namun, di bawah bangsawan menyembunyikan sedikit kedinginan yang tidak dia miliki saat itu. "Guru, mengapa Anda bebas datang ke aula terlarang ini?" Wanita berpakaian putih itu melirik pria tua di depannya tapi dia tidak berdiri. Suaranya mengandung ejekan diri. Yun-er, kamu masih memiliki temperamen seperti itu. Anda telah lupa bagaimana guru Anda telah melatih Anda karena klan Xiao yang sama sekali tidak berhubungan dengan Anda." Orang tua itu menghela nafas saat dia berbicara dengan sikap yang sedikit kesal karena dia tidak memenuhi harapannya. "Yun Yun secara alami mengingat pendidikan guru jauh di dalam hatiku." Wajah cantik Yun Yun agak pahit. Sesaat kemudian, dia bergumam pelan, "Namun, mengapa kamu perlu memperlakukan klan Xiao kecil dengan cara ini? Dengan melakukan ini, kau dan Xiao akan ada titik di mana tak satu pun dari kalian akan beristirahat sampai yang lain mati. Jadilah itu." Dia hanyalah generasi muda yang berpikir bahwa dia memiliki bakat. "Bisakah dia benar-benar membuat aku, Yun San, takut?" Wajah lelaki tua itu langsung menjadi jelek ketika dia mendengar Yun Yun menyebut orang itu sekali lagi. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berbicara dengan senyum dingin, "Orang itu diusir dari Kekaisaran Jiama 3 tahun lalu. Namun, tidak ada kabar tentang orang itu dari beberapa negara tetangga selama 3 tahun ini. Dia mungkin sudah mati di suatu tempat." Yun Yun menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Yun San dan berhenti berbicara. "Baiklah, saya di sini bukan untuk mendiskusikan orang itu dengan Anda. Selama Anda melupakan bocah itu, saya akan sekali lagi membiarkan Anda naik ke posisi pemimpin sekte. Namun, melihatnya sekarang, kamu masih tidak bisa melupakannya." Yun San mengamati suasana dengan sedikit frustrasi.
Dia juga mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang gelap dan dingin, aku pasti tidak akan melepaskan klan Xiao itu. Saya telah menerima informasi bahwa sisa anggota klan Xiao harus dilindungi oleh klan primer. Orang tua Hai Bodong itu telah menghalangi Mystic Cloud Sekte saya berkali-kali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku yang dulu tidak bisa menghabisinya? Kali ini, aku akan membiarkan klan Xiao dilenyapkan sepenuhnya dari kekaisaran Jiama. Kamu ingin melawan klan primer? Yun Yun langsung kaget mendengarnya. Ada beberapa kemarahan tak disengaja dalam nada suaranya. Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar dalam kekaisaran Jiama. Jika Mystic Cloud Sekte bertindak melawan mereka, kami pasti akan membangkitkan ketidaksenangan banyak faksi. Apakah guru ingin menempatkan Mystic Cloud Sekte dalam posisi yang menentang semua orang di kekaisaran Jiama? Mereka hanyalah sekelompok badut yang menari. Penghinaan melintas di wajah lama Yun San saat dia dengan dingin tertawa, jika mereka benar-benar ingin campur tangan, maka itu juga. Kekaisaran Jiama sudah terlalu lama damai. Ini dianggap tidak buruk bagi Mystic Cloud Sekte kami untuk mencucinya dengan baik. Yun Yun kaget saat melihat Yun San yang karakternya berubah drastis dari sebelumnya. Dia benar-benar merasa sangat tidak percaya. Guru yang paling dia hormati saat itu benar-benar berubah menjadi seperti ini. Guru, jika Anda terus tidak bertobat, Mystic Cloud Sekte cepat atau lambat akan hancur di tangan Anda. Yun Yun mengatupkan gigi peraknya dan berbicara dengan marah. Yun Yun, kamu menjadi semakin berani sekarang. Kamu benar-benar berani berbicara kepadaku dengan cara ini. Ekspresi Yun San menjadi dingin saat dia menegur. Dia segera mengayunkan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan keluar dari aula. Sekte Mystic Cloud tidak akan hancur di tanganku. Sebaliknya, saya akan menuntunnya ke ketinggian yang tidak pernah ada sebelumnya. Level itu adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh pemimpin sekte sebelumnya dari Mystic Cloud Sekte. Yun San berhenti tepat saat dia akan keluar dari aula. Dia dengan dingin berkata, selain itu, yang terbaik adalah kamu melupakan bocah itu. Jangan pegang angan-angan bahwa dia akan tetap kembali ke kekaisaran Jiama. Bahkan jika dia benar-benar kembali, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengambil nyawa kecilnya. Selain itu, Mystic Cloud Sekte akan menghancurkan seluruh klannya. Kamu, sebagai pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sekte, berarti kamu dan dia adalah ketidakmungkinan. Yun San melangkah maju setelah mengatakan ini dan berjalan keluar dari aula. Dia melambaikan lengan bajunya dan pintu besar dan tebal itu menutup rapat dengan keras. Yun Yun mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia melihat pintu yang tertutup rapat. Sesaat kemudian, rasa sakit emosional dan kekecewaan muncul di wajah cantiknya yang cemerlang. Awan bahasa dengan malas tergantung di langit biru yang tak berujung. Hanya angin yang bertiup sesekali menyebabkan sedikit pergeseran. Sinar matahari tersebar turun dari lapisan awan dan mendarat di pegunungan dan perbukitan itu, memberi mereka kehangatan ekstra. Suara hembusan angin kencang tiba-tiba muncul di langit yang sunyi. Segera, beberapa titik hitam kecil muncul di tepi langit. Sesaat kemudian, titik-titik hitam melayang bersama angin sebelum berubah menjadi 10 plus magical beast terbang yang memancarkan aura ganas. Mereka membawa raungan rendah saat mereka melesat oleh. Seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di atas kepala besar dari magical beast terbang terkemuka. Doki hijau giok samar muncul di tubuhnya, menghalangi angin liar yang bertiup ke arahnya di depan. Dia sendiri bisa masuk ke mode pelatihannya tanpa gangguan apapun. Pelatihan pemuda berjubah hitam itu berlanjut untuk waktu yang lama sebelum matanya bergerak sedikit. Dia segera membukanya dan pandangannya menyapu tanah yang sangat kecil di bawahnya. Dia menoleh dan bertanya kepada orang-orang di belakangnya, di mana kita sekarang? Mendengar kata-kata Xiao Yan, Xiao Li, yang telah mengobrol dan tertawa dengan Lin Yan dan yang lainnya, menoleh. Dia dengan cepat mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya dan tersenyum sambil berkata, kita berada di negara kecil bernama Wan Yan. Tempat ini sudah sangat jauh dari Black Corner Region. Menurut kecepatan kami seharusnya dapat mencapai perbatasan kekaisaran Jiama dalam waktu 1 bulan lagi. Masih ada 1 bulan lagi ya, gumam Xiao Yan. Tatapannya segera beralih ke Lin Yan dan yang lainnya. Selama 1 bulan perjalanan ini, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Tiger Eagle Beast meskipun mereka sesekali turun untuk beristirahat.
Perjalanan membosankan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Untungnya, bagaimanapun, sebagian besar orang dalam perjalanan ini kuat. Mereka masih bisa mengandalkan pelatihan untuk menghabiskan waktu mereka jika mereka benar-benar bosan. Jika perjalanan ini dilanjutkan selama beberapa bulan lagi, sepertinya aku pasti akan menjadi gila. Lin Yan berbicara dengan wajah tak berdaya saat melihat tatapan Xiao Yan melihat ke atas. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu ke segala arah dan segera berkata, "Di mana si Yan? Jangan katakan padaku bahwa dia tidak tahan lagi dan melarikan diri sendiri." Gadis kecil itu tidak bisa duduk diam. Dia sudah berlari ke depan. Namun, Medusa mengikutinya. Xiao Li menganggukkan kepalanya, mendekati Xiao Yan dan mendecakkan lidahnya dengan takjub saat dia berbicara. Sungguh tidak terduga bahwa wanita sedingin es itu memperlakukan Ziyang dengan cukup baik. Dia benar-benar menawarkan diri untuk mengikuti dan melindunginya. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Ziyang seharusnya tidak mendapat masalah dengan Kailin di sekitarnya. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu 10 ditambah Tiger Eagle Beast di belakangnya dan berkata, "Tidak ada kecelakaan yang terjadi kan?" "Ya, semuanya berjalan lancar. Namun, dengan sekelompok besar orang yang terbang di langit, kami pasti akan menyebabkan keributan saat kami terbang di atas beberapa area di mana beberapa faksi berada. Jika mereka memiliki orang yang kuat, mereka akan datang dan menyelidiki. Selain itu, beberapa dari orang-orang itu bahkan mengundang kami untuk turun dan berkumpul bersama mereka ketika mereka melihat kelompok kami ini begitu kuat." Xiao Li tertawa saat menjawab, "Cobalah untuk menghindari konflik dengan faksi-faksi ini. Kami hanya lewat dan tidak akan campur tangan apapun masalah yang kami hadapi. Tolak saja orang-orang yang telah memberikan undangan kepada kami." Xiao Yan mengangguk sedikit dan berbicara setelah merenung sejenak. Perjalanan dari Black Corner Region ke Kekaisaran Jiama ini berjarak ribuan kilometer. Ada berbagai macam faksi berbeda mengisi jarak di antara mereka. Jika mereka terlibat dalam suatu masalah, kemungkinan besar perjalanan mereka akan sangat tertunda. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan, yang sedang terburu-buru ke Kekaisaran Jiama, tidak ingin melihatnya. Hehehe, saya secara alami menyadari hal ini. Selain itu, saya juga telah memberitahu Old Yinggu dan yang lainnya untuk memperlakukan para ahli, yang datang untuk mengamati, dengan hormat sebelum mengirim mereka pergi. Xiao Li tertawa dan berkata. Xiao Yan mengangguk. Dia berdiri dan pandangannya menatap langit utara yang jauh. Sesaat kemudian, dia menghembuskan nafas dan berkata, "Aku ingin tahu seberapa besar kakak dan yang lainnya." Xiao Li juga terdiam sesaat saat mendengar ini. Dia segera menepuk bahu Xiao Yan dan menghibur, "Tenang, meskipun kakak laki-laki lebih lemah dari kita, dia memiliki banyak pemikiran dan ide yang tidak pernah berakhir. Tidak mudah bagi Mystic Cloud Sekte untuk menangkapnya." Xiao Yan mengangguk sedikit dan menghela nafas, "Semoga itu benar. Apakah Anda memiliki perasaan maju ke Do Huang selama pelatihan Anda dalam periode waktu ini?" Xiao Li tertawa dan mengganti topik ketika dia merasakan atmosfer yang menekan. Bagaimana bisa begitu mudah? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia telah bekerja sangat keras dalam pelatihan selama hampir sebulan. Sayangnya, perasaan menyentuh penghalang Do Huang masih belum muncul. Ini menyebabkan dia merasa agak tidak berdaya. Mencoba untuk maju dari Do Huang ke Do Huang memang bukan tugas yang mudah. Tidak bisakah kamu menggunakan pil obat untuk meningkatkan kekuatanmu? Saya sepertinya ingat bahwa seorang ahli Do Huang mampu mengkonsumsi satu pil roh Do untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang, bukan? Mengingat kekuatan Anda saat ini, bukankah Anda secara kebetulan dapat melakukan terobosan jika Anda mengonsumsi 1 pil? Xiao Li membelai dagunya dan berpikir. The Do Spirit Pill akan memungkinkan Do Huang yang mengkonsumsinya untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Namun, itu tidak banyak berguna bagi saya. Selain itu, pil obat itu tidak dapat membiarkan ahli puncak Do Huang menerobos penghalang. Jika setiap orang yang mencapai puncak kelas Do Huang harus mengkonsumsi pil roh Do, bukankah itu akan memungkinkan orang-orang itu dengan mudah menerobos ke kelas Do Huang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa daya. Metode ini adalah sesuatu yang dia pikirkan sejak lama. Namun, bahkan Yao Lao mengatakan bahwa efek pil roh Do tidak lagi hebat dengan kekuatannya saat ini.
Dia tidak bisa mengandalkannya untuk terobosan ke kelas Do Huang. Jika tidak mungkin menggunakan pil roh Do, bagaimana dengan pil obat lainnya? Sepertinya saya tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk terobosan saya kali ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Meskipun berada di bawah tanah selama 2 tahun telah memungkinkan kekuatannya melambung tinggi, itu juga meninggalkan beberapa bahaya. Sekarang, dia mencoba yang terbaik untuk menghilangkan bahaya ini. Jika dia menggunakan kekuatan eksternal untuk menyebabkan kekuatannya melonjak pada saat ini, kemungkinan dia akan bisa mendapatkan kekuatan yang cukup kuat dalam waktu singkat. Namun, itu mungkin menjadi penghalang baginya untuk memasuki level yang lebih tinggi di masa depan. Hal semacam ini sedikit berbeda dari mencabut kekuatannya dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukan Xiao Yan. Kalau begitu, kamu hanya bisa melakukan sesuatu dengan lambat. Seseorang tidak bisa terburu-buru dengan hal semacam ini. Xiao Li hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika sarannya ditolak. Dia tidak dapat banyak membantu sehubungan dengan masalah seperti itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia memang sedikit tidak sabar selama periode waktu ini. Suara tiba-tiba angin kencang muncul di depan mereka tepat saat Xiao Yan dan Xiao Li sedang berbicara. Dua sosok dengan cepat bergegas. Akhirnya, mereka menaiki kelompok Tiger Eagle Beast Xiao Yan ini. Xiao Yan dan yang lainnya menoleh. Sosok itu sebenarnya adalah Ziyan dan Medusa. Xiao Yan mengendus dengan hidungnya saat dia melihat wajah tersenyum bahagia Ziyan. Dia berhasil mencium aroma obat yang sangat lemah di udara. Dengan segera, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran, "Kalian berdua pergi untuk mengambil bahan obat?" "Hihi, hidungmu sangat sensitif." Ziyan tertawa terbahak-bahak saat Xiao Yan segera menunjukkan motifnya. Dia membalik tangannya dan beberapa kotak giok berbentuk indah muncul di atasnya. Gadis kecil itu menyerahkannya kepada Xiao Yan dengan sikap menjilat sambil berkata sambil tertawa, "Kamu bisa menyimpan beberapa bahan obat ini untuk membantu Kailin Jie memperbaiki pil obat di masa depan. Namun, Anda harus membantu saya menyempurnakan Yaowan dengan yang lainnya. Anda tidak bisa menyimpan semuanya." Xiao Yan agak tertegun saat menerima kotak giok itu. Dia membukanya satu persatu dan kejutan di matanya segera menjadi lebih padat. Dia bergumam, "Ini adalah air liur naga giok. Ganoderma dingin ekstrim. Bahan obat ini dari mana kamu mendapatkannya?" Tidak mengherankan jika Xiao Yan terkejut. Beberapa bahan obat ini sebagian besar dibutuhkan untuk memperbaiki pil pemulihan jiwa. Xiao Yan telah menyebutkan pil obat ini ke Medusa saat itu. Tidak disangka bahwa beberapa ramuan obat yang sulit ditemukan bahkan di wilayah sudut hitam sebenarnya akan ditemukan sekaligus oleh gadis kecil Ziyan ini. Ziyan secara alami memiliki kemampuan khusus untuk merasakan pengobatan spiritual ini. Secara alami adalah tugas yang mudah untuk mencarinya. Medusa mengusap kepala kecil Ziyan dan berbicara dengan acuh tak acuh kepada Xiao Yan. Xiao Yan meringkuk mulutnya. Dia telah lupa bahwa Ziyan memiliki kemampuan spesial. Dia harus membawa gadis kecil ini jika dia ingin mencari bahan obat di masa depan. Namun, ramuan obat ini tidak tampak seperti baru saja meninggalkan tanah. Bahan obat ini bukankah yang telah Anda cari dan gali, kan? Xiao Yan bermain-main dengan kotak giok. Dia tampaknya telah menemukan sesuatu saat dia bertanya dengan cemberut. Hihi, Ziyan tertawa saat mendengar ini. Dia segera berbicara dengan lembut, "Ini adalah hal-hal yang disimpan oleh beberapa golongan di sepanjang jalan. Kailin Jie berkata bahwa akan sia-sia jika mereka menyimpan ini. Oleh karena itu, kami secara diam-diam mengeluarkan mereka." Xiao Yan tercengang saat melihat ke arah Ziyan yang tersenyum canggung. Ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi hijau saat dia melihat ke arah Medusa dengan marah. "Kamu benar-benar membawanya untuk mencuri bahan obat. Saya akan menyelesaikannya jika ada masalah yang terjadi. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Selain itu, ramuan obat ini adalah semua yang Anda butuhkan untuk membantu saya menyempurnakan pil pemulihan jiwa. Saya tidak ingin menunggu sampai kesepakatan kita selesai hanya untuk memberitahu saya bahwa Anda belum menemukan semua bahan obat." Medusa mengerutkan bibirnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak. Ia tidak menyangka bahwa kedua individu ini, satu besar dan satu kecil, benar-benar bisa menimbulkan masalah. Untung mereka tidak ditemukan saat mereka mencuri bahan obat ini.
Jika tidak, mereka bisa melupakan istirahat dengan lancar selama perjalanan mereka. Suruh mereka meningkatkan kecepatan kita. Ekspresi Xiaoyan berwarna hijau saat dia berbalik dan berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Xiaoli. Iya, Xiaoli tertawa getir. Sayap Doki di punggungnya dikepakkan saat dia bergegas ke Magical Beast terbang lainnya. Kalian berdua tidak boleh pergi tanpa seizinku di masa depan. Xiaoyan sekali lagi berbalik ke arah Ziyan dan Medusa dan berbicara dengan marah setelah melihat Xiaoli pergi. Ziyan diam-diam menjulurkan lidahnya saat melihat wajah Xiaoyan yang agak hijau. Ratu Medusa di sisinya memiliki alis vertikal tetapi akhirnya menelan kata-kata di mulutnya ketika dia melihat tatapan marah Xiaoyan. Xiaoyan hanya diam-diam menghela nafas lega setelah dia menekan kedua orang ini yang menatap satu sakit kepala. Dia menundukkan kepalanya, menatap kotak giok di tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyimpannya di ring penyimpanannya. Kecepatan perjalanan kelompok Xiaoyan jelas menjadi lebih cepat setelah masalah ini selesai. Kecepatan semacam ini berlanjut selama beberapa hari. Hanya setelah mereka jauh dari daerah di mana Ziyan dan Medusa membuat masalah, Xiaoyan benar-benar santai. Setelah itu, dia sekali lagi mengurangi kecepatannya. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang selama penerbangan yang membosankan. Seiring berjalannya waktu, jarak antara pasukan besar Xiaoyan dan perbatasan kerajaan Jiama juga menjadi semakin dekat. Kelompok Xiaoyan semakin dekat ke tujuan mereka setelah 2 bulan terbang yang panjang. Menurut apa yang ditunjukkan peta, mereka akan segera dapat mencapai perbatasan Kekaisaran Jiama. Waktu mengalir di tengah penerbangan yang membosankan ini. Ketika perjalanan panjang yang tak berujung sekali lagi melewati pegunungan yang megah, garis besar benteng samar-samar muncul di tepi pandangan mereka. Benteng itu dibangun menghadap pegunungan, tampak seperti harimau buas yang menjaga rute utama yang menuju dari kekaisaran ke bagian luarnya. Siapapun yang ingin meninggalkan kekaisaran Jiama harus melewati benteng yang sangat besar ini. Benteng yang dijaga ketat ini telah menelan hantu dalam jumlah yang tidak diketahui. Mereka adalah hantu orang yang mati di medan perang selama tahun-tahun ini. Hal ini juga menyebabkan banyak kerajaan di sekitarnya takut seperti yang ditakuti oleh harimau. Karenanya benteng ini memiliki nama yang agak garang. Zengui Lulus, Ghost Cruising Pass. Senyuman perlahan mengeras di wajah Xiaoyan saat tatapannya menyapu garis besar benteng besar di cakrawala yang jauh. Dia berdiri di atas kepala besar Tiger Eagle Beast dan melihat ke bawah ke benteng kota yang masih memancarkan aura mengerikan meskipun jaraknya sangat jauh. Sesaat kemudian, senyuman muncul di sudut mulutnya dan dengan cepat melebar. Akhirnya, tawa menderu yang telah ditekan selama 3 tahun terdengar seperti guntur di langit. Kekaisaran Jiama, aku, Xiaoyan, telah kembali. Tawa nyaring bergulung seperti guntur di langit. Namun, biasanya hampir tidak ada orang di lokasi ini. Kalau tidak, dia pasti akan menarik perhatian banyak orang. Orang-orang di 10 plus binatang terbang menyaksikan Xiaoyan yang jarang melupakan dirinya sendiri saat mereka melemparkan tatapan terkejut mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Xiaoyan, orang yang selalu tersenyum hangat dan tidak pernah tampak bingung, melupakan dirinya sendiri. Apakah tempat ini Kekaisaran Jiama? Lin Yan dan yang lainnya berdiri di depan dengan rasa ingin tahu. Pandangan mereka melihat ke arah benteng yang sangat jauh dan bertanya, "Iya, ini adalah benteng perbatasan Kekaisaran Jiama. Kita bisa dianggap telah memasuki Kekaisaran Jiama setelah kita melewati tempat ini." Xiaoli mengangguk dan berkata, "Saat itu, saya melarikan diri dari tempat ini ketika saya dikejar oleh Mystic Cloud Sekte. Sungguh tidak terduga bahwa saya akan kembali ke tempat ini 3 tahun kemudian." Senyum liar di wajah Xiaoyan perlahan ditarik. Dia menoleh ke arah Lin Yang dan yang lainnya untuk berbicara sambil tersenyum. Senyuman itu memiliki perasaan nostalgia. "Hehehe, kalau begitu, apa yang kita tunggu?" Xiaoli tersenyum. Dia menepuk bahu Xiaoyan. Saat itu, Xiaoyan telah melarikan diri hidup-hidup saat dikejar oleh Mystic Cloud Sekte yang ingin membunuhnya. Masalah ini telah mengubah Kekaisaran Jiama menjadi keributan saat itu. Berbagai sensasi yang terlibat jauh lebih mengasyikkan dan berbahaya dibandingkan dengan apa yang disebarkan. Xiaoyan juga tertawa pelan.
Tangannya yang panjang terulur dari lengan bajunya dan cahaya bersinar dari cincin penyimpanan laut yang tenang. Penguasa berat hitam gelap yang sangat besar muncul dengan sekejap. Saya ingin tahu apakah ada seseorang di dalam Kekaisaran Jiama yang saat ini masih dapat mengingat gambar ini. Penguasa Suan berat ditempatkan di punggung Xiao Yan saat dia menepuknya dan tertawa. Ukurannya yang besar hampir setinggi Xiao Yan. Lin Yan dan yang lainnya menyaksikan pemuda berjubah hitam yang membawa penguasa hitam dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berdiri di atas kepala Tiger Eagle Beast. Mereka tiba-tiba secara samar merasakan niat membunuh yang tajam yang secara bertahap dipancarkan dari tubuh orang yang biasanya lembut ini. Beberapa dari mereka bertukar pandang. Dalam hati mereka, semua diam-diam menyebutkan bahwa Kekaisaran Jiama akan menjadi sedikit kacau karena kembalinya orang ini. Semuanya, tingkatkan kecepatan kami. Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya saat suaranya jelas bergema di telinga semua orang. Nada yang selalu selembut angin itu menambah kecemasan tambahan pada saat ini. Pengakuan terdengar di langit setelah mendengar perintah Xiao Yan. Segera 10 lebih hewan terbang mengepakkan sayap daging mereka di tengah beberapa raungan, membawa angin liar saat mereka bergegas menuju benteng yang jauh. Meskipun jarak tampaknya sangat jauh, Xiao Yan dan yang lainnya sudah berada di dekat benteng setelah kurang dari 10 menit terbang langsung oleh binatang terbang. Xiao Yan melambaikan tangannya saat mereka secara bertahap mendekati benteng ini. Unit terbang di langit segera berhenti. Semua tatapan menyapu sosok pemuda yang membawa penguasa berat di depan mereka. Mereka setidaknya berada 1000 meter dari tanah dan orang-orang di bawah kemungkinan hanya akan melihat secara samar beberapa bintik hitam kecil jika mereka melihat ke ketinggian seperti itu dari bawah. Namun, dengan penglihatan Xiao Yan, dia bisa dengan jelas menyerap semua aktivitas di tanah ke matanya. Tatapan Xiao Yan menyapu karakter merah terang besar di gerbang benteng. Nama yang akrab menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan tampak seolah-olah diisi dengan listrik. Perasaan mati rasa menggeliat di dalam darahnya. Zhen Guipas sudah 3 tahun sejak mereka berpisah. Mungkin ada sedikit perubahan di kota tapi orang-orangnya telah berubah secara drastis. Xiao Yan menghela nafas pelan saat dia berbisik. Kakak ketiga, sepertinya ada sesuatu yang salah. Zhen Guipas ini sepertinya terlalu sepi hari ini. Menurut yang saya tahu, ini adalah benteng terbesar dalam jarak 50 km dari tempat ini. Akan ada keramaian dan hiruk-pikuk bahkan di malam hari. Sekarang, bagaimanapun Xiao Li tiba-tiba mengerutkan kening dan berbicara agak ragu-ragu sementara Xiao Yan menghela nafas emosional di dalam hatinya. Xiao Yan juga kaget saat mendengar ini. Tatapannya menyapu benteng yang sunyi dan keterkejutan juga melintas di matanya. Memang, ketika saya pergi dari tempat ini saat itu ada lalu lintas manusia yang sangat padat di sini. Apa yang terjadi hari ini? Jangan beritahu aku bahwa seseorang sudah mengetahui tentang berita kepulanganmu. Lin Xiuya juga menjulurkan kepalanya dan bertanya. Bagaimana ini mungkin? Wilayah sudut hitam dan Kekaisaran Jiama sangat jauh. Tak seorang pun di Kekaisaran Jiama harus mengetahui tentang berita apapun tentang saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, kota ini sepertinya memiliki jejak perkelahian. Apalagi, ada cukup banyak orang kuat yang berkumpul di satu lokasi. Medusa, yang terdiam, tiba-tiba berbicara dengan suara lemah. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata Medusa. Dia segera menutup matanya perlahan dan kekuatan spiritualnya yang kuat menyebar seperti semburan dari antara alisnya. Akhirnya, itu dengan cepat menyapu seluruh benteng di bawah. Xiao Li dan yang lainnya berhenti berbicara ketika mereka melihat Xiao Yan menutup matanya. Mereka diam-diam menunggu dia untuk menyelidiki. Xiao Yan membuka matanya sekali lagi beberapa waktu kemudian. Tatapannya beralih ke tengah benteng. Senyuman tak terduga muncul di sudut mulutnya saat dia dengan lembut berbicara, benteng ini memang tidak terlalu damai. Selain itu, benar-benar tidak terduga bahwa saya dapat bertemu dengan beberapa orang yang dikenal tepat setelah saya kembali ke Kekaisaran Jiama. Orang yang familiar. Xiao Li tercengang. Ayo turun dan lihat, Xiao Yan tersenyum tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya dan segera memerintahkan Tiger Eagle Beast saat mereka mengepakkan sayap daging mereka dan turun. 10 binatang terbang plus juga mengikuti dari belakang. Pada saat ini, suasana di halaman depan yang luas di tengah rumah gubernur kota di Jalan Zhenggui sangat cemas dengan kemungkinan konflik pecah kapan saja.
Dua kelompok orang saling berhadapan dengan sikap bermusuhan. Senjata yang bersinar membawa kepadatan di bawah sinar matahari. Jelas, ini bukanlah akting. Sebaliknya, mereka benar-benar akan bertarung satu sama lain dengan pedang tajam. Meng Li, kamu benar-benar berani menyerang komandanmu secara pribadi. Anda akan kesulitan menjaga pikiran Anda jika masalah ini mencapai ibu kota. Seorang pria parubaya yang tampak kuat dari salah satu kelompok orang, yang terlihat seperti pagoda logam, berteriak sambil dengan marah melihat pria di sisi lain yang memiliki senyum dingin. Hihi, Mutai, jangan gunakan metode ini padaku. Meskipun saya telah membuat persiapan untuk ini sejak lama, tentu saja saya tidak akan berani melakukan hal yang memalukan tanpa dukungan seseorang. Pria berjubah kuning itu tertawa dengan suara gelap. Dukung, maksudmu Mystic Cloud Sekte? Pria yang dipanggil sebagai mata Mutai menusuk saat mendengar ini. Dia berteriak dengan suara terkejut, apa yang ingin dilakukan oleh Mystic Cloud Sekte? Jika keluarga kekaisaran mengetahui hal ini, itu pasti akan menggerakkan pasukan mereka untuk menghancurkan mereka. Hihi, keluarga kekaisaran. Terus, akankah Mystic Cloud Sekte takut pada mereka dengan kekuatannya? Meng Li tertawa. Tatapannya segera berubah menjadi dingin saat dia berbicara dengan cara yang menyeramkan. Selama aku membunuhmu, secara alami aku akan memiliki metode sendiri untuk mengendalikan Zen Gung Pas ini. Dengan reputasi yang telah saya bangun selama bertahun-tahun ini, mungkin sedikit merepotkan untuk memasukkan semua tentara di sini di bawah saya, tetapi itu bukan tidak mungkin. Kamu benar-benar ingin memasukkan pasukan kekaisaran di bawahmu. Mutai dengan lembut menghirup udara dingin. Badai melanda hatinya. Dia tahu bahwa jika masalah di sini menyebar ke ibu kota, kemungkinan seluruh kekaisaran Jiama akan menunjukkan kejutan yang mengguncang bumi. Tidak disangka Mystic Cloud Sekte sudah segila ini. Meskipun rumah gubernur kota ini akan menjadi tempat Anda mati, yang terbaik adalah Anda tetap tidak menyadari beberapa hal. Meng Li tertawa. Kamu ingin membunuhku dengan kekuatan puncak Dowling. Mutai dengan marah tertawa. Komandan Mutai, saya tahu bahwa Anda telah menerobos ke kelas Dowang baru-baru ini. Namun, seseorang yang bahkan belum menstabilkan kekuatannya di kelas Dowang berani menjadi sombong ini. Meng Li meringkuk dengan jijik. Dia segera berteriak dengan keras, Penatua Yun Fan, mohon campur tangan dan singkirkan orang ini. Suara Meng Li baru saja terdengar ketika suara angin yang deras tiba-tiba muncul. Segera lebih dari 10 sosok manusia berjubah putih melintas dan muncul di sekeliling tembok tinggi halaman depan. Orang di depan adalah orang tua dengan wajah tenang seperti air. Suasana tertekan menutupi seluruh rumah gubernur kota saat kemunculannya. Yun Fan, seorang penatua dari Mystic Cloud Sekte. Ekspresi Mutai jelek saat dia melihat pria tua yang muncul. Kesuraman tanpa sadar melonjak di dalam hatinya. Dia telah berlama-lama di sekitar puncak kelas Dowling selama bertahun-tahun dan hanya untungnya berhasil menembus kelas Dowang belum lama ini. Jika seseorang membahas kekuatannya, dia bahkan tidak bisa benar-benar dianggap sebagai bintang Dowang. Bagaimana dia bisa bersaing dengan tetua Mystic Cloud Sekte yang kekuatannya telah mencapai bintang 3 Dowang? Komandan Mutai, akan lebih baik jika kamu menyerahkan simbol militer itu. Klanmu Anda juga merupakan salah satu dari 3 klan besar kekaisaran. Jika klan Anda bergabung dengan Sekte Awan Berkabut kami, hal-hal yang akan diperoleh klanmu di masa depan pasti akan lebih dari sekarang. Jika Anda terus tidak bertobat, kemungkinan kehancuran tidak akan jauh lagi. Yun Fan melirik dengan acuh tak acuh pada ekspresi jelek Mutai dan perlahan berbicara. The Mystic Cloud Sekte sedang melakukan pengkhianatan dan tentu saja memalukan. Aku, Mutai, adalah seorang jenderal kekaisaran. Tidak perlu orang lain memarahiku jika aku menyerah padamu. Bahkan aku, diriku sendiri, akan merendahkanku. Mutai dengan marah membalas. Bodoh yang keras kepala. Yun Fan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan longsword biru tua muncul di tangannya. Ujung pedang dinaikkan levelnya karena terkunci pada Mutai sebelum dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Satu-satunya takdir dari siapapun yang menghalangi Mystic Cloud Sekte kami adalah kematian. Karena Anda tetap tidak bertobat, jangan salahkan saya yang lama karena tidak kenal ampun. Haha, itu baik-baik saja. Saya belum pernah bertukar pukulan dengan siapapun sejak saya menerobos ke kelas Dowang. Hari ini,
Saya tidak akan rugi bahkan jika saya akhirnya mati di tangan Anda. Namun, ambisi liar dari Mystic Cloud Sekte pasti akan mati dalam tahap embrioniknya. Mutai juga membangkitkan semua niat bertarung di dalam hatinya ketika dia mendengar niat membunuh yang terkandung dalam suara Yun Fan. Meskipun dia tahu itu pasti tidak mungkin baginya untuk mengalahkan pihak lain, lebih baik bertarung sampai mati daripada menyerah dalam situasi seperti ini. Yun Fan menyipitkan mata lamanya. Ekspresinya semakin dingin. Doki yang sangat kuat perlahan melonjak keluar dari tubuhnya dan kekuatan tekanan yang diciptakan dari Doki menyebabkan cukup banyak orang di halaman untuk buru-buru mundur. Ekspresi Mutai juga secara bertahap menjadi serius di hadapan aura Doki Yun Fan yang kuat. Dia menarik kapak besar dari cincin penyimpanannya. Doki di tubuhnya diedarkan sampai batasnya. Namun, saat pedang yang ditarik atmosfer yang gelisah akan dipatahkan oleh pertempuran sengit antara Do Wang yang kuat akan meletus, tawa yang jelas perlahan-lahan ditransmisikan dari langit. Tawa itu bertahan di dalam halaman dan tidak hilang untuk waktu yang lama. Hehehe, sudah 3 tahun sejak saya pergi. Saya tidak berharap bahwa Mystic Cloud Sekte menjadi sombong ini. Itu benar-benar melebihi harapan saya. Sepertinya anjing tua Yun San memiliki ambisi yang cukup liar. Sekian dulur, alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.